Oh Ibu, sini. Kenapa manggil aku, Din? Ya mau membahas tugas nih lu. Gimana kabarmu, Din? Hari ini? Capek lu. Mau gimana lagi tugas harus dikerjakan dan capek kerja. Nah kalau kamu gimana lu? Nah, sama aja, Din. Hari ini capek banget. Buat tugas, kerjaan juga, numpuk. Ya, sama berarti lu. Iya. Ini lu ada yang berapa materi yang harus kita bahas, diskusikan. Ada perencanaan dan peramalan angkatan kerja, perencanaan tindakan untuk menyesuaikan proyeksi penawaran dengan permintaan tenaga kerja, ada perekrutan efektif, ada sumber kandidat internal dan eksternal, ada penggunaan teknologi dalam menilai perencanaan perekrutan internal dan eksternal, data dan sistem, dan satu lagi contoh pengiklanan untuk perekrutan secara sederhana. Aku sih udah nyiapin beberapa pertanyaan sih dulu. Sama sih, aku juga udah menyiapin beberapa pertanyaan buat kamu. Gimana? Aku dulu apa kamu dulu? Aku dulu, Din. Aku dulu aja sih. Aku dulu, Din. Ya udah. Mending kita pingsut. Tuh, salah, Din. Yang Apa kita ganti putih kertas? boleh. Boleh. Itu saya duluan, Din, ya. Ya. Apa yang mau ditanyakan? Jadi pertanyaan dari saya, Din, untuk kamu, Din, menurutmu apa sih pengertian perencanaan tenaga kerja itu? Gimana ya? Yang aku baca dari internet sih, perencanaan tenaga kerja adalah proses menentukan posisi apa yang harus diisi perusahaan dan bagaimana cara mengisinya. Tujuannya untuk mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan antara tenaga kerja pemberian pekerjaan saat ini dan kebutuhan tenaga kerja yang diproyeksikan. Ada juga yang pertanyaan kedua nih buat kamu, kalau manfaatnya kayak apa sih, Din? Kalau manfaatnya sih ada menghindari kekurangan atau kelebihan tenaga kerja, ada meningkatkan efisiensi operasional, menghemat biaya, ada peningkatan kualitas tenaga kerja, ada penyesuaian dengan perubahan bisnis, dan ada peningkatan retensi dan kepuasan karyawan. Jadi itu loh. Ada juga dia yang pertanyaan ketiga buat kamu, kalau tentang proses perekrutan yang efektif itu seperti apa, Din? Yang aku baca dari internet lagi sih, proses perekrutan yang efektif akan melibatkan sumber daya yang diverifikasi untuk mencari calon karyawan yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Sumber daya tersebut bisa mencakup situs web karir, situs lowongan pekerjaan, media sosial, dan referensi karyawan. Tahap-tahapannya seperti apa, Din? Yang dibaca lagi sih ada 7. Tahap 1 ada identifikasi jenis pekerjaan, tahap 2 ada membuat deskripsi pekerjaan, tahap 3 ada mencari kandidat, tahap 4 ada mengelola aplikasi, ada memilih kandidat, tahap 6 ada membuat kontrak, tahap 7 ada induksi. Jadi seperti itu loh, dan gantian aku yang tanya ya ini. Oke, boleh. Menurutmu pengertian tentang perekrutan internal dan eksternal itu seperti apa sih Bu? Jadi menurutku rekrutmen karyawan secara internal adalah proses pencarian dan pemilihan kandidat karyawan yang dilakukan hanya dalam lingkungan perusahaan saja. Rekrutan ini juga sering disebut internal hiring. Kalau yang eksternal, proses pencarian kandidat karyawan dari sumber luar dengan cara menyebar luaskan informasi lowongan kerja tersebut. Jadi gitu, Din. Kalau perbedaannya seperti apa sih Bu? Kalau perbedaannya ada proses setelah penerimaan karyawan,
ada dasar perekrutan karyawan, ada skala rekrutmen juga di. Oh jadi gitu loh. Kalau kelebihannya kayak apa sih? Kalau kelebihannya sih yang saya pahami, yang internal ada efisiensi biaya dan waktu, ada proses adaptasi yang cepat, ada memotivasi karyawan, dan juga kalau kelebihan yang eksternal ada keragaman keterampilan dan pengalaman, meningkatkan daya saing perusahaan, mendapatkan karyawan yang kompeten. Jadi gitu dulu. Kalau tentang penggunaan teknologi dalam menilai perencanaan perekrutan internal dan eksternal, big data dan sistem itu seperti apa nih? Yang aku baca di internet sih, teknologi adalah alat yang sangat diperlukan bagi para profesional dalam perekrutan dan perencanaan tenaga kerja. Teknologi seperti media sosial, platform penilaian online, dan chatbot telah merevolusi cara organisasi mencari, menilai, dan melibatkan talenta. Ketika teknologi ini menjadi lebih canggih dan mengakar, penting bagi para profesional untuk memastikan bahwa penggunaannya bertanggung jawab, etis, dan mematuhi peraturan terkait. Panduan ini mengkaji bagaimana teknologi digunakan di berbagai tahap perekrutan dan perencanaan tenaga kerja, dan memperkenalkan Anda pada manfaat dan risiko penggunaan teknologi untuk membekali Anda dengan pengetahuan baru guna mendukung praktik yang etis dan berkelanjutan. Tenaga kerja profesional dapat menggunakan panduan ini untuk menavigasi dunia perekrutan dan perencanaan tenaga kerja berbasis teknologi yang kompleks dan menerapkan prinsip-prinsip panduan. Penggunaan teknologi yang bertanggung jawab untuk menciptakan tenaga kerja yang lebih inklusif, beragam, dan adil di masa depan. Oh jadi gitu ya nih. Kalau contoh pengiklanan untuk perekrutan secara sederhana itu seperti apa sih? Contohnya seperti ini. Apa sih pengertian iklan lowongan pekerjaan? Iklan lowongan pekerjaan adalah iklan yang menginformasikan tersedianya posisi jabatan di suatu perusahaan yang bisa ditempati oleh pekerja baru. Apa pentingnya iklan lowongan kerja dalam proses rekrutmen? Yang pertama yaitu menginformasikan lowongan kerja. Biasanya iklan lowongan kerja tersebut memberikan informasi lengkap jenis pekerjaan yang akan direkrut, deskripsi pekerjaan, kualifikasi, imbalan pekerjaan yang ditawarkan, cara melamar, syarat dokumen yang harus dikirim, batas waktu, dan sebagainya. Yang kedua, mengenalkan perusahaan, dalam arti mengenalkan profil perusahaan. Yang ketiga, menyeleksi pelamar. Biasanya di dalam iklan tersebut mendeskripsikan pekerjaan secara jelas, apa saja tanggung jawab dan daftar tugas, termasuk kualifikasi untuk menjalankan peran, posisi, atau bagian di dalam perusahaan. Kualifikasi untuk menjalankan peran atau posisi pekerjaan. Yang keempat, memudahkan proses screening, yaitu dengan fokus pada kandidat yang tidak memenuhi syarat dengan cara merekrut, menuliskan kembali daftar kualifikasi kandidat dalam iklan lowongan kerja, kemudian mencocokkan semua resume dan menyingkirkan yang tidak memenuhi daftar tersebut. Struktur dan unsur yang ada di dalam iklan lowongan kerja. Pertama yaitu judul iklan lowongan kerja menggambarkan jenis peran atau pekerjaan yang dicari perusahaan. Yang kedua, deskripsi pekerjaan dan kualifikasi. Bagian ini merupakan inti dari iklan lowongan kerja. Kualifikasi atau daftar persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pelamar dari mulai tingkat pendidikan, keterampilan khusus, kompetensi, dan pengalaman kerja minimal. Yang ketiga, kompensasi dan benefit. Biasanya di dalam iklan lowongan kerja tersebut mencantumkan gaji, tunjangan makan dan transportasi, bonus, intensif, asuransi kesehatan, dana pensiun, tunjangan perumahan, serta manfaat non-finansial seperti cuti, jam kerja, jenjang karir,
dan lingkungan kerja yang nyaman. Yang keempat, informasi perusahaan. Biasanya memperkenalkan secara singkat profil perusahaan, termasuk visi dan misi, nilai, serta budaya organisasi yang berlaku di dalam perusahaan. 5. Terakhir, yaitu informasi pengiriman aplikasi. Informasi pengiriman harus jelas menyebutkan kemana lamaran kerja ditunjukkan dan kapan batas waktu terakhir aplikasi diterima. Dan jangan lupa mencantumkan kontak baik email atau nomor telepon kantor yang dapat dihubungi pelamar kerja. Jadi sebenarnya ya ini. Jam 10:30 ini. Boleh kalau kita udahin dulu. Boleh kalau gitu. Ya, udah. Terima kasih Din ya. Sama-sama. Kita pulang dulu, Nu. Oke, siap.